Di video kali ini saya ingin sedikit mengenalkan ya. Jadi buat sedulur semua yang pakai sepeda motor itu wajib tahu ya. Jadi nggak cuma pakai aja itu. Jadi oli itu juga wajib tahu. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sahabat Bengkel ya. Oke, terima kasih sebelumnya sudah ngeklik video ini ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada sedulur-sedulur semua yang selama ini sudah mendukung channel kami, dan sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin udah lama ya kita jarang banget upload video ya. Mungkin baru kali-kali ini kita coba lagi untuk pengen ya berbagi lagi agar channel kami semakin berkembang dan tentunya bisa menjadi media bagi kita semua untuk saling sharing di dunia otomotif roda 2 dan ya seperti itulah. Oke, sekali lagi saya sampaikan subscribe ya, subscribe, jangan lupa subscribe yang penting, kemudian like dan tinggalkan komentar teman-teman semua. Judulnya apa ya, saya sudah bingung ya. Jadi intinya tentang pelumasan ya. Jadi di video kali ini saya akan saya nggak bermaksud untuk menggurui, nggak bermaksud untuk marah yang lebih tua atau gimana ya. Jadi intinya buat yang sudah tahu ya mohon dikoreksi apabila nanti yang saya sampaikan ada yang salah, dan bagi yang mungkin baru tahu semoga menambah manfaat, karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat gitu ya sepertinya. Oke dulur, jadi di video kali ini mungkin sudah kelihatan ya kenapa ada botol-botol bekas ya. Ini bekas semua, ini udah habis isinya. Apa itu oli? Tentunya sebagian besar teman-teman dulur-dulur semua pasti udah tahu. Jadi oli itu dalam sistem pelumasan itu media yang sangat penting ya, media pelumas yang sangat penting. Jadi kenapa ada pelumas di sepeda motor? Jawabannya ya satu ya, wajib ada itu. Jadi pelumasannya fungsinya memang untuk melumasi, tapi secara tidak langsung juga sebagai pendingin juga. Kemudian pelumas itu tadi secara utama, kemudian pendingin, kemudian juga sebagai pembersih ya, sebagai media pembersih juga. Karena untuk tentunya di dalam mesin itu banyak sekali gesekan ya, karena kalau nggak ada gesekan nggak mungkin mesin bisa nyala, nggak mungkin sepeda motor bisa berjalan ya. Dan gesekan itu tentunya ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Gesekan yang merugikan ya seperti gesekan antar transmisi gitu, kemudian gesekan piston dengan dinding silinder. Oke, jadi di depan kita ini udah ada beberapa botol oli dengan merek-merek yang berbeda ya. Mungkin di pasaran jauh lebih banyak, dan di video kali ini saya ingin sedikit mengenalkan ya. Jadi buat sedulur semua yang pakai sepeda motor itu wajib tahu ya. Jadi nggak cuma pakai aja itu. Jadi oli itu juga wajib tahu apa sih tulis. Kemudian untuk tulisan-tulisan ini loh yang saya maksud itu ada 3 tulisan yang secara umum pasti ada di botol oli ya. Jadi mungkin banyak sekali yang belum kenal apa sih itu artinya. Sae, kemudian jaso, kemudian api. Kenapa ada apinya? Apa biar kalau nggak ada apinya nggak bisa nyala atau gimana ya. Jadi kembali lagi ke pembahasan kali ini. Jadi 3 standar penting yang ada di oli yang dipakai di pasaran saat ini ya, yang umumnya kita jumpai. Ada 3 standar yang jadi ini juga saya ketahui setelah saya membaca dari referensi buku, kemudian internet juga, dan dari pengalaman saya yang ini saya temui ini ada 3 yang penting. Yaitu kita coba yang Pertamina saja dulu ya. Pertamina ini. Jadi di botol Pertamina ini yang pertama yaitu SAE, tulisan SAE. Apa itu SAE? Jadi SAE itu ya intinya singkatannya organisasi insinyur-insinyur yang mendesain atau membuat mesin ya, Society Automotive Engineer.
Jadi komunitas untuk para insinyur pencipta mesin-mesin motor, mobil gitu, dia mengeluarkan standar ya. Jadi standar karena insinyur mungkin ya beda divisi, mungkin ada yang divisi untuk membuat bagian blok, bagian silinder, bagian pengapian, bagian pelumasan itu. Jadi mereka mengeluarkan standar SAE ini yang intinya SAE itu kategorinya yaitu tentang kekentalan oli ya, di mana kekentalan oli ini nanti berhubungan dengan sifat dari fluida oli ini untuk mudah dalam menguap, mudah dalam mengalir, kemudian viskositas dan lain sebagainya. Itu sulit, saya juga nggak terlalu paham. Intinya tentang kekentalan ya. Sudah teman-teman udah tahu ya, mungkin Pertamina, kemudian Yamalub, Motul, Adnoc, Castrol ini dia punya SAE yang berbeda-beda tergantung dari pabrikannya motor juga yang menentukan standarnya. Jadi kalau untuk di sini di Indonesia karena kawasan tropis ya biasanya ada 2 kategori ya, yang biasanya ada 2 ya SAE-nya. Yang W misal berapa W sampai berapa gitu angkanya, dia menunjukkan kekentalan oli tersebut. Misal kita ambil contoh di enduro Pertamina ini ya, ini kelihatan nggak SAE 20W50. Jadi W itu artinya winter ya, winter atau musim dingin, istilahnya temperatur dingin. Jadi pada temperatur dingin dia kekentalannya nilainya 20 ya. Jadi 20 ini saya juga masih kurang paham ini nilai apa ya. Intinya 20 itu kategori kekentalan, tingkat kekentalannya ya. Entah satuannya apa saya nggak paham. Yang penting tingkat kekentalannya 20. Jadi setelah saya baca-baca itu kalau 20W50 itu ya kekentalannya itu tadi, ketika kondisi dingin nilainya 20, ketika kondisi panas ya, mesin panas itu dia tingkat kekentalannya masih nilainya 50. Kemudian untuk ini tadi 20W50, kemudian contoh lagi Adnoc ini ya. Adnoc ini angkanya kan dia lebih kecil ya ini. Bisa teman-teman lihat SAE 10W 40 ya, angkanya dia lebih kecil, berarti bisa kita artikan kekentalannya dia lebih encer ya, lebih encer itu lebih mudah mengalir dia viskositasnya. Jadi pada kondisi dingin nilai keencerannya itu 10, kalau yang ini 20. Jadi yang 10 ini dia pada kondisi dingin misal 10 derajat min 10 derajat Celcius ya, dia masih 10 grade-nya, yang ini 20. Jadi yang ini itu istilahnya lebih kental ya, jadi sulit mengalir ya pada kondisi itu. Jadi yang ini lebih encer, jadi lebih gampang mengalir ya. Jadi kalau angkanya makin kecil makin encer olinya. Kemudian yang untuk angka berikutnya ini kan 20W50, yang ini 10W40. Jadi pada kondisi panas, katakanlah mesin udah temperatur misalkan 70 derajat Celcius, dia ini nilai kekentalannya udah 40 maksimalnya. Nah, yang ini dia masih 50, jadi masih kental ya, masih kental banget ya. Nah, itu nanti apa pengaruhnya sedikit saya bahas. Kalau makin encer dia pada awal start itu, untuk melumasi bagian celah-celah sempit itu oli itu masuknya gampang ya. Katakanlah air ngerembes ke celah-celah mesin tentunya gampang sekali. Beda kalau oli mungkin agak sulit gitu ya. Jadi untuk membedakan kekentalan, misal air kan dia lebih encer, kalau oli dia otomatis pasti lebih kental. Jadi untuk masuk ke celah-celah itu lebih agak sulit. Jadi yang nilai SAE-nya lebih rendah, dia lebih gampang untuk masuk ke celah-celah mesin. Jadi awal mesin hidup itu oli cepat masuk ke bagian-bagian yang perlu dilumasi.
Kalau kental itu dia agak lama. Nah, tetapi itu nanti juga berhubungan dengan nilai kelonggaran mesin. Misal mesin udah lama atau mesin masih baru, masih rapat, gimana akan kita jelaskan ya, tenang aja. Jadi SAE itu tadi ya, intinya kalau angkanya makin kecil dia makin encer, gampang untuk melumasi bagian-bagian sempit. Kemudian kalau kental itu mengalirnya atau viskositasnya dia lebih kental, jadi untuk masuk ke celah-celah itu lebih sulit. Tetapi pada kondisi mesin udah panas, dia oli itu dia belum pecah. Maksudnya apa ya? Partikel-partikel oli itu masih mampu untuk melumasi. Kalau yang SAE-nya kecil, posisi panas tertentu dia udah partikelnya udah mecah, udah pisah-pisah gitu. Jadi untuk melapisi lapisan filmnya itu udah tipis banget ya. Kalau yang SAE-nya besar dia masih mampu untuk melayani. Ya, SAE itu tadi mungkin tiap motor punya apa ya, spek berbeda-beda ya, tergantung tahun, kemudian spek mesinnya juga, untuk kegunaannya misal untuk balap atau apa mungkin berbeda. Pasti akan kita jelaskan berdasarkan pengalaman dan juga yang sudah kami pelajari ya. Jadi sekali lagi kita nggak bermaksud menggurui, kita hanya ingin sedikit berbagi, barangkali sedulur-sedulur semua baru tahu USA itu seperti ini. Jadi harapannya itu ada pandangan ketika milih oli, oh motor saya begini, jadi biar enak saya begini, jadi punya referensi, begitulah intinya. Kemudian untuk standar yang kedua yaitu standar API ya. Jadi untuk API itu dia nah ini misalkan di ADNOC dia punya API SN, kemudian untuk Castrol ini dia punya API SL gitu ya. Jadi mungkin tiap produk-produk oli itu punya nilai API berbeda-beda. Nah, apa itu API? Jadi API intinya standar tentang mutu atau kualitas oli tersebut ya. Jadi kalau SAE tadi tentang kekentalan, kalau API dia tentang kualitas oli tersebut. Dimana kalau API dia simbolnya huruf ya. Kalau SAE tadi kan angka nilai grade-nya. Kalau API dia huruf. Misal ADNOC ini tadi SN, API SN, kemudian Castrol API SL, kemudian untuk Pertamina ini API SL juga, kemudian Shell ini API SN, nggak kelihatan ya API SN atau CF. Oh iya, saya sampaikan lagi di standar API ini ada dua kategori secara umum ya, yaitu API S dan API C. Kalau S itu artinya simbol untuk motor-motor bahan bakar gasolin atau bensin. S itu artinya spark ya, busi. Jadi mesin-mesin yang memakai pemantik pengapian busi itu biasanya bahan bakarnya sejenis bensin, olahan bensin tuh kodenya API S. Diusahakan API S. Kalau dia kodenya C itu artinya apa ya? Compression ya mungkin. Itu punyanya diesel ya, karena diesel itu nggak pakai pemantik busi, tapi ya semacam pemanas dan kompresi tinggi ya kalau diesel itu. Jadi kalau diesel diingat-ingat kodenya API C. Kalau bahan bakar bensin kode olinya itu API S. Tapi untuk beberapa oli dalam standarnya dia memiliki dua API. Biasanya seperti ini Shell Helix ini API-nya API SN dan API CF. Jadi bisa dipakai untuk gasolin dan bisa dipakai untuk diesel ya. Kalau yang lainnya ini mungkin hanya API S saja, karena untuk khusus motor bensin spark ya, pakai busi.
Jadi itu nanti juga ada kelebihan, kelemahan atau ya seperti itulah, pasti akan kita jelaskan lagi lebih rinci. Jadi untuk API ini tadi dia nilai grade-nya yaitu abjad ya, abjad huruf A sampai Z. Jadi semakin baik mutu atau kualitas oli tersebut, abjadnya semakin abjad tinggi ya. Jadi misal A, B, C, D sampai Z, semakin mendekati huruf akhir huruf Z, dia mutu olinya lebih bagus. Kalau masih mendekati A itu kualitas oli lama, mungkin kualitas oli tahun lama-lama banget, tahun 60-an tuh 70-an mungkin ABC. Kalau untuk tahun-tahun baru seperti motor-motor kali ini mungkin oli-oli sudah mulai G, L, N gitu, seperti ini tadi sel helix, apinya api SN, kemudian ini SL, SL, SL. Jadi semakin tinggi abjadnya dia mutunya semakin bagus ya, karena AB HIJKL MN, N dulu baru JKL M APSN KL LMN, maaf ya. Jadi L dulu baru N. Jadi secara kualitas API ya, mungkin bagusan yang ini ya SN karena ini SL, tetapi itu bukan jadi patokan utama karena apa ya, kombinasi dari tiga standar nanti. Ya intinya itu tadi ya, kalau API itu semakin abjadnya semakin tinggi, dia kualitas olinya semakin baik. Kemudian kalau S itu untuk spark atau bahan bakar bensin, kalau C untuk kompresi atau bahan bakar solar atau diesel ya. Jadi kalau bisa jangan sampai keliru, misal oli untuk bensin dikasih oli diesel atau sebaliknya itu, karena di setiap oli itu punya ingredient, punya bahan tersendiri ya yang udah dibuat oleh produsen, ada resepnya sendiri-sendiri untuk pemakaian. Karena untuk motor diesel bisa kita ketahui kompresinya tinggi, panasnya tinggi, jadi olinya gimana gitu. Kemudian untuk standar yang terakhir yang paling umum juga yaitu JASO ya. Apa itu JASO? JASO itu singkatannya Japan Automotive Standard organisasi apa-apa ya. Intinya JASO itu miliknya Jepang ya. Jadi secara umum biasanya motor-motor Jepang yang ada di Indonesia itu kan sebagian besar motor produkan Jepang ya. Kemudian kalau di Eropa ya, produkan Eropa itu biasanya beda paling kelihatan di bagian perkoplingan ya. Biasanya kalau kopling motor-motor Eropa itu dia pakai kopling kering seperti mobil ya. Kalau motor-motor Jepang dia pakai kopling basah seperti misalnya sepeda motor bebek, kemudian Sport, Fiction, FU, Tiger gitu, Supra gitu, dia pakai kopling basah. Kalau kopling kering itu seperti Matic, seperti Beat, Vario gitu, yang Matic nggak ada rantainya itu ya, itu dia masuknya kopling kering. Jadi di JASO ada dua tipe, yaitu JASO yang kelihatan mana ya, sebentar, yang kelihatan ini di motul ini ya, ini ada tulisannya MA2, kemudian yang Yamaha Matic ini MB. Jadi ada dua, yaitu JASO MA dan JASO MB. JASO MA itu saya nggak tahu artinya, yang penting intinya kalau MA itu untuk kopling basah, kalau MB untuk kopling kering. Jadi kopling kering kalau Matic Vario, kemudian Beat, Scoopy itu pakai JASO MB ya. Kalau motor-motor kopling kering basah dia pakai JASO MA. Tetapi kalau untuk Matic pakai JASO MA sebenarnya nggak masalah ya. Mungkin masih sama bagusnya. Tetapi kalau
motor kopling basah dia pakai Jaso MB, biasanya di kopling itu dari pengalaman orang-orang itu biasanya koplingnya selip ya, mungkin karena di bahan dari oli untuk kopling basah itu ada aditif untuk anti slip kopling seperti di enduro racing atau di oli untuk kopling kering yang MB itu dia punya aditif khusus untuk mesin matic atau gimana itu saya juga kurang paham. Intinya kalau matic itu Jaso MA untuk Jaso MB untuk kopling kering dan untuk kopling basah Jaso MA. Dan Jaso MA sendiri itu sampai saat ini sudah ada 2 tingkatan ya. Jadi Jaso MA atau MA1 kemudian MA2 seperti modul ini MA2. Jadi kalau udah MA2 itu seperti api tadi ya. Makin tinggi makin bagus. Mungkin di tahun-tahun berikutnya ada MA3 dan seterusnya atau gimana. Saya nggak tahu. Intinya seperti itu tadi. Kalau Jaso ada 2, Jaso MA dan Jaso MB untuk kopling ring. Mungkin itu ya tulisan-tulisan secara umum yang ada di oli. Kemudian untuk oli saya tambahkan ya, mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang bisa saya sampaikan intinya oli itu untuk melumasi, karena di bagian mesin banyak sekali gesekan ya. Jadi gesekan logam ketemu logam itu biar ada lapisan ya. Jadi misal piston bergesekan dengan dinding silinder itu dia ada lapisan tipis dari oli yang biar piston itu enggak langsung nempel ke dinding silinder gitu loh, intinya penggunaan pelumasan. Kemudian sebagai pendingin mesin juga, kemudian sebagai media untuk pembersihan mesin bisa misal kampas kopling itu biasanya kalau udah lama itu partikel-partikelnya lepas itu dengan oli itu udah disaring atau gimana, jadi bisa diendapkan nanti kalau pas ngetap oli itu kotorannya keluar gitu. Jadi seperti itu tadi intinya. Kalau SAE itu untuk nilai kekentalan, makin kecil angkanya makin encer, makin besar angkanya makin kental. Kemudian standar berikutnya yaitu api itu ada 2, api SN dan api S sepak untuk bahan-bahan bakar yang bensin yang pakai busi gitu. Kemudian api C untuk diesel, tetapi ada yang gabungan, ada yang api S atau C itu bisa untuk keduanya. Kemudian standar yang terakhir yang sering ada di beberapa merek oli yaitu Jaso, yaitu standar untuk menentukan mana itu kopling basah, mana itu kopling kering ya. Kalau Jaso MA untuk kopling basah seperti motor-motor Supra yang Fiction, Tiger dan lain sebagainya, intinya yang ada persnelengnya masukannya ya. Kalau yang Jaso MB itu untuk motor-motor matic seperti Beat, Vario, Scoopy dan lain sebagainya. Dan untuk di video selanjutnya insya Allah akan saya buatkan video tentang pengalaman ya, mungkin dari penggunaan oli ini gimana, kemudian tips menentukan motor gimana biar nggak terlalu panjang. Ini tadi mungkin videonya panjang, saya mohon maaf, nggak usah di skip nontonnya biar paham, biar teman-teman semua, dulur semua yang udah punya belum punya referensi atau masih bingung apa sih tulisan di botol oli ya, penting regone murah, penting regone larang, penting akeh sing nganggo apik ya. Enggak seperti itu ya, jadi nanti ada alasan tersendiri. Oke, mungkin itu tadi. Jangan lupa untuk subscribe di channelnya YouTube Sahabat Bengkel ya, dukung terus channel Sahabat Bengkel biar semakin berkembang. Untuk menyampaikan sharing-sharing langsung di kolom komentar ya. Jadi kolom komentar itu pasti akan saya baca satu persatu, saya balas satu persatu, karena setiap ide-ide yang akan saya buat itu juga sebagian besar dari pertanyaan teman-teman sedulur sahabat bengkel semuanya. Oke, mungkin itu tadi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.